Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube Seribat Satu Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama, halaman 86 sampai dengan 87, kurikulum Merdeka Belajar, cetakan buku tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu persamaan linier, pembahasan lengkapnya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silahkan buka bukunya, perhatikan pada halaman 86, yaitu penerapan fungsi linier. Pada bagian Q, sejumlah air dipanaskan dengan menggunakan peralatan yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Dengan memisalkan suhu air setelah dipanaskan selama X menit adalah Y derajat Celcius. Kita peroleh hasil pada tabel berikut. Selidikilah hubungan antara waktu dan suhu air tersebut. Perhatikan, ini adalah tabel yang kita peroleh. Yang pertama, apa yang dapat kita nyatakan berdasarkan tabel di atas atau tabel Q ini? Maka jawabannya, suhu air naik 5 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius per menitnya. Perhatikan dari 16 ke 21 itu naik 5 derajat Celcius. Dari 21 ke 28 itu naik 7 derajat Celcius. Dari 28 ke 34 naik 6 derajat Celcius. Kemudian dari 34 ke 41 adalah 7 derajat Celcius. Dari 41 ke 46 adalah 5 derajat Celcius. Dari 46 ke 52 adalah 6 derajat Celcius. Jadi ini adalah rata-rata kenaikan air antara 5 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius. Yang kedua, tingkat perubahan dimisalkan konstan. Jadi tingkat perubahannya adalah konstan. Terus grafik dianggap sebagai garis. Nanti itu grafik akan dianggap sebagai garis lurus. Dan Y dianggap sebagai fungsi linier dari X. Kemudian pada bagian yang kedua, grafik macam apa yang menyatakan hubungan antara X dan Y di bagian Q berdasarkan tabel. Gambarkan pasangan koordinat X dan Y pada bidang di sebelah kiri. Perhatikan, untuk 0, Y-nya adalah 16 derajat Celcius. Untuk waktunya 1, X-nya adalah 21 derajat Celcius. Untuk 2 menit, Y-nya adalah 28 derajat Celcius. Untuk X-nya 3, Y-nya adalah 34. Untuk X-nya 4, Y-nya adalah 41. Untuk X-nya 5, berarti ininya adalah 46, Y-nya. Dan untuk X-nya 6, Y-nya adalah 52. Apabila kita tarik garis, nah, ini adalah grafik berbentuk garis lurus. Nah, ini termasuk grafik Y, fungsi linier dari X. Pada bagian yang kedua, di halaman sebelumnya, ketujuh titik tersebut hampir terletak pada suatu garis. Kita dapat menyimpulkan bahwa grafiknya berupa garis. Dengan kata lain, Y adalah sebuah fungsi linier dari X. Ketika menggambar sebuah grafik, maka grafik yang dibuat akan melalui sebanyak mungkin titik atau melewati sedekat mungkin titik-titik yang mungkin. Perhatikan pada bagian yang ketiga. Jika kita terus memanaskan air, setelah beberapa menit air akan mencapai suhu 70 derajat Celcius. Carilah jawabannya dengan menggunakan caramu sendiri, lalu jelaskan cara yang kamu gunakan. Misalkan nilai X-nya adalah kelipatan 1. Perhatikan untuk waktunya 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Ini adalah kelipatan dari nilai 1. Terus untuk rata-rata kenaikannya, untuk suhunya adalah 16 ke 21 berarti 5. Kemudian 21 ke 28 adalah 7, berarti 5 ditambah 7. Kemudian ditambah 6, ditambah 7, ditambah 7, ditambah 5, ditambah 6, kemudian dibagi 6, hasilnya adalah 36 per 6. Maka rata-rata kenaikan suhunya adalah 6. Misalkan suhu airnya adalah Y. Jadi suhu air ini adalah Y.
Maka suhu air adalah suhu awal, berarti suhu awal ditambah suhu ketika terjadi kenaikan untuk waktunya. Berarti suhu awalnya adalah 16, kemudian ditambahkan rata-rata kenaikan suhunya adalah 6 dikalikan waktu. Jadi waktunya nanti berapa menit. Waktunya nilainya adalah X. Nilai dari waktu adalah X. Maka 16 ditambah 6X. Jadi suhu air Y sama dengan 16 ditambah 6X atau Y sama dengan 6X ditambah 16. Maka ketika suhu mencapai 70 derajat Celcius, masukkan ke persamaan Y sama dengan 6X ditambah 16. Y-nya berapa? Y-nya adalah 70 sama dengan 6X ditambah 16. Maka 70 dikurangi 16 sama dengan 6X. 70 dikurangi 16 adalah 54. Maka X adalah 54 dibagi 6. Hasilnya adalah 9. Perhatikan X adalah nilai dari waktu. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 70 derajat Celcius adalah 9 menit. Selanjutnya yang keempat, untuk grafik yang mulai dari dua titik yaitu 0,16 dan 6,52, carilah persamaan garisnya. Kemudian tentukanlah setelah berapa menit akan mendidih dengan menggunakan persamaan yang diperoleh. Maka itu garis melalui titik 0,16 dan 6,52. Misalkan Y sama dengan AX ditambah B untuk persamaannya. Karena melalui titik 0,16, maka intercept Y-nya sama dengan 16. Jadi intercept Y itu sama dengan nilai B. Jadi nilai B-nya adalah 16. Kemudian kemiringannya, berarti kemiringan adalah Y per X. Atau Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Berarti 52 dikurangi 16 dibagi X-nya adalah 6 dikurangi 0. 52 dikurangi 16 hasilnya ada 36. Kemudian dibagi 6 dikurangi 0 adalah 6. 36 dibagi 6 adalah 6. Jadi kemiringannya adalah 6 atau A-nya adalah 6. Maka persamaannya masukkan nilai A dengan intercept Y atau B. Maka Y sama dengan AX ditambah B. Maka Y sama dengan nilai A-nya adalah 6, berarti 6X ditambah nilai B-nya adalah 16. Maka Y sama dengan 6X ditambah 16. Suhu mendidih yang ditanyakanlah setelah berapa menit air akan mendidih. Suhu mendidih adalah 100 derajat Celcius. Karena titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Maka waktu yang dibutuhkan adalah Y sama dengan 6X ditambah 16. Y-nya adalah 100 sama dengan 6X ditambah 16. Maka 6X adalah 100 dikurangi 16. 100 dikurangi 16 adalah 84. Maka X adalah 84 dibagi 6. Hasilnya adalah 14. Maka waktu yang dibutuhkan untuk air mendidih adalah 14 menit. Selanjutnya soal nomor 5. Sebuah gelas kimia berisi air panas suhu 80 derajat Celcius. Didinginkan dengan memasukkan air dingin ke dalamnya. Misalkan suhu air dalam gelas kimia setelah didinginkan selama X menit adalah Y derajat Celcius. Gambar berikut menyatakan grafik pengukurannya. Berdasarkan gambar, apa yang dapat kamu amati terkait perubahan suhu dalam air gelas tersebut? Ini adalah perubahan dari suhunya, penurunan suhu setelah didinginkan selama X menit. Maka kesimpulannya, yang pertama, grafik tidak menjadi garis, jadi bukan sebuah garis lurus. Yang kedua, tingkat perubahan suhunya tidak konstan. Perhatikan untuk tingkat perubahan suhunya itu tidak konstan. Yang ketiga, suhu air menurun secara bertahap. Kemudian yang keempat, karena ini bukan merupakan grafik lurus, maka Y bukanlah fungsi linear dari X. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8 halaman 86 sampai dengan 87. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.